Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Cika Tania Salsabila dari KKN Reguler dari Rumah Angkatan 77 UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan mensosialisasikan bagaimana cara memanfaatkan internet untuk memulai bisnis di masa pandemi. Di masa pandemi saat ini banyak sekali dari sektor-sektor bisnis yang terpaksa harus tenggelam. Salah satunya bisnis-bisnis yang proses penjualannya dilakukan secara langsung dan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Namun, justru di saat pandemi saat ini banyak sekali potensi-potensi bisnis baru yang semakin berkembang. Contohnya yaitu bisnis online. Menurut Kominfo saat ini, pengguna internet di Indonesia sudah semakin meningkat. Sudah ada sekitar 45 juta pengguna yang mengakses internet melalui komputer dan ponsel. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa bisnis online merupakan sebuah potensi baru yang sangat menjanjikan dan memungkinkan dilakukan saat pandemi. Sekarang kita jabarkan dulu, apa sih bisnis online itu? Bisnis online merupakan suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara, sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis online banyak sekali kelebihannya dibandingkan dengan bisnis offline. Dapat dikatakan bahwa bisnis online merupakan suatu konsep yang proses penjualan, pembelian, pertukaran, produk dan servis, dan informasi dilakukan sepenuhnya melalui jaringan komputer atau internet. Nah, menuju inti pembicaraan, apa saja sih strategi yang perlu kita lakukan dalam memulai bisnis online? Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama yaitu membentuk pola pikir berbisnis. Mulailah terbiasa dengan peka mengenai segala kesempatan yang datang dan selalu mempertimbangkan antara untung atau rugi bisnis yang Anda akan mulai. Niat yang kuat serta dukungan dari orang-orang terdekat sangat membantu memberikan kita semangat untuk melakukan yang terbaik dalam bisnis yang akan kita jalani. Namun harus selalu diingat bahwa di balik bisnis yang menguntungkan pasti ada resiko yang senantiasa menunggu. Yang kedua, fokus dengan satu bisnis. Seringkali semangat yang kita miliki dalam memulai suatu bisnis membuat kita gegabah dalam membuat keputusan. Kita tergiur untuk menyambi berbagai cabang bisnis dengan harapan dapat meraup keuntungan lebih banyak. Namun dalam proses memulai berbisnis, hal itu justru dapat merugikan kita. Di awal-awal memulai bisnis, sebaiknya Anda fokus dalam satu bisnis saja. Dengan fokus di satu bisnis saja, Anda akan lebih mudah untuk memahami, memantau, dan mempelajari secara mendalam mengenai bisnis yang sedang Anda jalankan. Apalagi jika Anda baru memulai bisnis di usia yang masih muda. Pengalaman dan ilmu yang Anda dapatkan dalam memulai bisnis awal akan menjadi bekal untuk bisnis-bisnis Anda selanjutnya. Yang ketiga, jalankan bisnis sesuai dengan yang Anda suka. Fokus dengan menjalankan bisnis sesuai dengan bidang yang Anda suka tentu akan memberikan semangat untuk melakukannya. Selain itu, karena faktor kesukaan, Anda pun akan merasa lebih leluasa untuk melakukan eksplorasi mengenai bisnis yang sedang Anda jalankan, sehingga dapat memaksimalkan potensi dan membuat bisnis menjadi lebih menguntungkan. Yang keempat yaitu melakukan riset. Setelah membangun pola pikir dan menentukan bisnis yang akan dijalankan, Anda perlu melakukan riset terlebih dahulu. Riset yang Anda lakukan akan menjadi insight penting dalam pengembangan bisnis yang Anda jalani. Berikut merupakan riset-riset yang harus Anda lakukan. Pertama yaitu mengetahui pangsa pasar. Dalam menentukan pangsa pasar, kita harus tahu target market seperti apa yang akan kita tuju. Contohnya, apakah kita akan mentargetkan anak-anak, ataukah remaja, ataukah dewasa. Yang kedua yaitu menentukan model bisnis. Secara garis besar, kita ingin menjual produk, barang, ataukah jasa. Contohnya ada jualan online, kerja freelance, jasa konsultasi online, affiliate marketing, advertising, digital agency, sponsorship atau endorse, dan lain sebagainya. Dan riset yang terakhir yaitu Anda harus mengetahui potensi dari kompetitor Anda. Setelah memahami pemahaman dari riset bisnis yang Anda lakukan, Anda pun tentu akan mendapat strategi yang optimal untuk bisnis yang menguntungkan.
Yang kelima yaitu memanfaatkan media sosial. Di era serba digital seperti saat ini, peran media sosial akan memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap bisnis yang sedang Anda lakukan. Maksimalkan penggunaan media sosial untuk senjata promosi bisnis Anda. Selain itu, media sosial bisa menjadi galeri, portofolio, atau milestone agar pelanggan-pelanggan Anda bisa mengenal bisnis Anda lebih dekat. Faktor kedekatan itu menjadi suatu faktor yang penting. Faktor kedekatan dengan pelanggan merupakan sebuah poin penting agar bisnis bisa lebih menguntungkan. Yang keenam merupakan faktor penting, yaitu kita harus terbuka dengan kritik dan saran. Dalam menjalankan bisnis, mendengarkan kritik dan saran menjadikan bisnis jauh lebih menguntungkan. Dengan terbuka mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan, Anda akan lebih mudah mengetahui apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari bisnis yang Anda jalani. Keterbukaan dalam mendengarkan kritik dan saran akan memberi dampak Anda lebih mudah beradaptasi apabila bisnis yang Anda geluti sedang mengalami perubahan iklim. Namun, ada hal yang perlu diingat. Tidak semua kritik dan saran bisa diterapkan. Pilih dan tentukan dengan cermat mana saja kritik dan saran yang dapat membuat bisnis Anda semakin menguntungkan. Poin ketujuh, kelolalah uang secara bijak. Pengelolaan uang seringkali menjadi masalah bagi orang-orang yang baru memulai bisnis. Maka dari itu kita perlu memperhatikan hal ini lebih detail. Setiap bisnis yang dijalani, kecil atau besar skalanya, pasti membutuhkan pendapatan dan pengeluaran. Maka dari itu Anda harus memahami faktor-faktor apa saja yang dapat menekan pengeluaran atau sektor apa saja yang bisa memaksimalkan pendapatan bisnis Anda. Namun jika Anda merasa kesulitan dalam mengelola keuangan, jangan segan untuk meminta bantuan. Anda bisa memberikan tanggung jawab ini kepada orang yang Anda percaya. Namun walaupun begitu, Anda harus tetap aktif memantau perputaran uang yang terjadi terhadap bisnis Anda. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk sediakan tabungan terpisah antara uang pribadi Anda dan uang kebutuhan bisnis Anda. Itu semua merupakan 7 strategi untuk memanfaatkan internet untuk memulai bisnis di masa pandemi. Luruskan niat Anda dan kuncinya action. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.